Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Satria Darmawan, NIM 21073080. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan UAS jawaban saya, yaitu soal yang pertama, tuliskan prinsip kerja, nama dan fungsi komponen, cara kerja, dan jenis tipe serta analisa gangguan beserta langkah-langkah memperbaikinya pada sistem kemudi, dilengkapi dengan gambar. Baiklah, di sini saya masuk dengan prinsip kerja. Cara kerja dari sistem kemudi mobil yaitu saat steering main shaft diputar, saat roda kemudi diputar, maka steering main shaft akan meneruskan tenaga putar ke steering gear. Ketika putarnya sudah sampai ke steering gear, tenaga putar akan diperbesar agar dapat menggerakkan roda depan. Jenis-jenis sistem kemudi yaitu sistem kemudi manual adalah sistem kemudi yang digunakan sebagai pertama kali mobil untuk menggerakkan roda mobil. Sistem kemudi ini menggunakan komponen-komponen yang disusun secara berhubungan untuk menggerakkan roda depan. Sistem kemudi ini cukup sederhana. Oleh sebab itu, maka mudah dipahami dan memiliki cara kerja yang mudah. Tetapi kekurangannya adalah sebagai pengemudi harus mengeluarkan tenaga yang besar karena tidak menggunakan power steering. Yang kedua adalah sistem kemudi power steering. Sistem kemudi power steering adalah kemudi yang sangat mutakhir, yang sudah mutakhir. Kemudi ini dilengkapi dengan power steering yang dibantu dengan minyak atau minyak power steering untuk menambah tenaga, sehingga saat memutar kemudi atau steering, maka itu lebih ringan. Dan yang ketiga yaitu adalah electronic power steering, yaitu adalah salah satu kemudi yang terbaru yang digunakan pada mobil terbaru, yang dimana menggunakan elektronik, tidak menggunakan fluida untuk meringankannya. Cara kerjanya ialah saat kemudi diputar, maka akan terdeteksi oleh sensor ketika putaran lebih dari 80 km, maka kemudi akan terasa berat. Sehingga saat mengemudi dalam kecepatan tinggi, maka kemudi tidak akan ringan, sehingga untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Selanjutnya, di sini adalah komponen-komponen dari sistem kemudi. Yang pertama adalah ball joint, yang berfungsi sebagai mengubah arah dari sudut roda. Yang kedua adalah T-rod, yang berfungsi untuk penerus kemudi mengarahkan sudut roda dari roda kemudi. Yang ketiga adalah steering hose atau rumah setir, yang berfungsi mengubah gerakan putar kemudi menjadi vertikal agar tidak dapat dibelokkan ke kanan dan ke kiri. Yang keempat, steering wheel, yang berfungsi sebagai pengendali sistem kemudi setelah kemudi. Yang kelima adalah steering column, yang berfungsi bergerak naik turun. Ini menyerap energi gaya dari dorong kemudi ketika terjadi tabrakan. Steering gearbox, berfungsi untuk mengarahkan roda depan. Selain itu juga berfungsi sebagai reduksi agar lebih ringan. Yang selanjutnya itu steering linkage, berfungsi sebagai komponen setir. Ini meneruskan tenaga gerak dari steering gear. Yang selanjutnya ialah dust boot, yang berfungsi melindungi rek dari kotoran, biasa debu atau yang lainnya. Analisa kerusakan dan cara perbaikan yang biasa terjadi pada kemudi ialah kemudi terasa berat saat mau diputar ke kiri atau kanan. Lakukan pengecekan pada sistem kemudi, terutama pada V-belt. Salah satu, apabila V-belt kendor, maka itulah penyebab dari kemudi berat, maka harus diganti. Itu analisa selanjutnya ialah kemudi bergetar saat di atas 80 km. Maka itu biasanya terjadi pada ban yang sudah tidak rata lagi, maka ban perlu dibalan sehingga saat pengemudi dalam laju lebih dari 80 km, maka
akan terasa goyang jika tidak dibalance. Soal yang kedua ialah tuliskan nama, definisi, dan komponen utama serta analisis gangguan pada uh, front wheel alignment atau biasa disebut FWA. Komponen-komponen FWA atau front wheel alignment yang pertama ialah chamber, adalah sudut yang dibentuk antara kemiringan rod dan garis vertikal, dapat dilihat dari roda depan kendaraan. Steering axis atau kingpin adalah sumbu tempat roda berputar saat berbelok. Kingpin inclination adalah sudut yang dibentuk oleh steering axis dengan gerakan vertikal, dapat dilihat dari depan kendaraan. Offset adalah jarak dari titik potong garis tengah ban dengan jalan titik potong steering axis dengan jalan. Caster adalah sudut yang dibentuk oleh steering axis dengan garis vertikal, dapat dilihat dari samping kendaraan. Caster positif berfungsi untuk kestabilan pengemudi dan daya balik kemudi saat membelok. Caster yang negatif ialah membuat kemudi lebih ringan, tetapi kestabilan saat berjalan lurus menjadi kurang. Two angel atau biasa two in dengan two out adalah disebut dengan two in apabila jarak bagian depan roda A dan lebih kecil dari bagian belakang roda depan B. Turning radius. Bila yang komponen selanjutnya yaitu turning radius. Bila roda depan dan kiri mempunyai sudut belok atau turning radius, roda yang sama besar akan menyebabkan roda-roda berputar mengelilingi titik pusat yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu apa yang masuk dengan FWA. FWA adalah front wheel alignment. Front adalah depan, wheel adalah roda, alignment adalah kelengkapan. Pengaturan roda-roda bagian depan meliputi camber, caster, steering axis, inclination, dan two angle dari sistem suspensi depan kendaraan dengan model wishbone. Fungsi dari wheel alignment adalah yaitu untuk memaksimalkan performa kendaraan pada saat kemudi, memberikan rasa nyaman pada sistem kemudi, menstabilkan kendaraan, menghasilkan daya balik yang baik, serta menaikkan risiko kerusakan yang lebih cepat. Analisa kerusakan yang bisa terjadi pada front wheel alignment yaitu roda cenderung berat ke kiri. Cara perbaikannya itu dengan cara melakukan penyetelan sudut chamber dan menyesuaikan dengan buku SOP. Dan analisa selanjutnya menurut saya itu apabila roda ban bagian luar cepat habis, maka itu biasanya terjadi pada two-out-nya yang terlalu cenderung atau terlalu negatif two-out-nya. Maka akan menyebabkan roda bagian luar akan cepat habis dibandingkan roda bagian dalam. Yang kedua kita masuk ke yang ketiga, soalnya yaitu nama, fungsi, tuliskan nama fungsi, komponen, cara kerja, dan jenis tipe analisa gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem rem parkir, lengkapi dengan gambar. Rem parkir. Rem parkir roda belakang. Pada rem parkir dibagi menjadi dua tipe, yaitu rem tromol dan rem tiringan. Rem tromol pada keadaan memiliki biasanya menggunakan tromol. Ketika rem parkir diaktifkan, maka sepatu rem akan mengembang karena tarikan dari tuas sepatu rem. Tuas sepatu rem akan digerakkan oleh pengemudi ketika pengemudi menarik tuas rem. Rem piringan, ketika tuas rem ditarik, maka akan membuat poros tuas atau lever sah berputar sehingga spindle akan menggerakkan piston. Ketika piston terdorong, maka pad juga akan terdorong dan menaikkan piringan. Yang kedua, rem parkir tipe center brake.
Center brake ini banyak sekali digunakan pada kendaraan niaga atau komersial. Pada tipe ini, model remnya sama dengan model rem tromol, tetapi hanya terletak di antara poros, propeller, dan transmisi, seperti pada mobil Katana. Ini adalah gambar tipe rem center brake. Fungsi rem parkir ialah melakukan pengereman pada saat kendaraan berhenti atau parkir. Rem parkir sangat penting bagi kendaraan jika rem parkir tidak ada atau tidak berfungsi saat kendaraan parkir pada tempat yang tidak rata, misalnya jalan atau naik turun, maka kendaraan dapat ada kemungkinan jatuh atau menurun. Baiklah, ini adalah cara kerja dari rem parkir. Tuas rem ditarik untuk pada rem model untuk rem parkir model ini banyak ditemukan pada kendaraan jadul seperti mobil Toyota, Kijang, Isuzu, Panther, model lawas, atau model pickup lainnya. Sebagainya untuk mobil Nissan terbaru pun masih ada loh yang menggunakan, yakni mobil Nissan Datsun Go. Rem parkir model ini memanfaatkan jenis sistem rem tromol drum brake sehingga dapat sebagai pemilik harus telaten melakukan perawatan di bagian drum brake. Rem parkir tuas dongkrak. Rem parkir ini tuas atau orang yang paling disebut dengan sebutan handle rem tangan ini adalah salah satu rem parkir mobil yang paling banyak diaplikasikan pada mobil terbaru. Rem parkir tuas ini masih banyak digunakan sistem rem tronel pengoperasiannya atau sistem rem ganda yang mana pengereman utama menggunakan rem cakram, namun di dalamnya terdapat tromol yang dikhususkan untuk rem parkir seperti mobil Toyota Fortuner, Isuzu MU-X, dan lainnya. Rem parkir model pedal. Rem parkir model pedal ini memiliki cara kerja yang hampir sama dengan rem parkir yang menggunakan tuas, hanya saja posisi rem parkirnya berupa pedal yang biasanya terletak di samping kiri pedal kopling untuk mobil manual atau di samping kiri pedal rem untuk mobil matic. Yang selanjutnya ialah rem parkir elektrik. Rem parkir elektrik juga dulunya merupakan jenis mobil yang banyak diaplikasikan pada kendaraan premium, seperti pada mobil Lexus maupun BMW seperti seri 7E65 yang dirilis pada tahun 2001 lalu. Namun, seiring berkembangnya teknologi, keberadaan mobil elektrik ini sudah diaplikasikan pada kendaraan level menengah ke atas. Komponen-komponen rem parkir yaitu seperti kaliper rem, flatting caliper, fixed caliper. Yang kedua adalah kampas rem. Yang ketiga adalah piringan cakram. Yang keempat adalah kaliper bracket. Yang kelima adalah piston brake atau bisa disebut piston rem untuk menaikkan kampas rem. Yang keenam adalah seal piston. Yang ketujuh adalah master cylinder. Yang kedelapan adalah reservoir tank untuk menyimpan minyak fluida. Yang ke-9 adalah minyak fluida atau minyak rem. Yang ke-10 adalah booster untuk kevakuman yang buat rem lebih ringan. Selang hidrolik adalah selang untuk menyalurkan minyak rem ke komponen pengereman. Yang ke-12 adalah tuas rem. Analisa kerusakan yang biasa terjadi pada sistem rem tromol biasanya itu rem kurang pekam. Lakukan penyetelan rem tangan standar kliknya biasanya 8 klik, tapi setiap mobil berbeda-beda. Seperti mobil Agya yang hanya 5 klik saja yang dapat disetel pada adjusternya yang pada tromol. Rem tangan tidak berfungsi atau tidak menempel. Lakukan pengecekan pada minyak rem atau kuantitas minyak rem sudah kurang dan bisa juga terjadi pada kampas rem yang sudah menipis. Baiklah, yang soal yang keempat ialah tuliskan prinsip kerja, jenis, nama komponen, dan fungsi komponen, cara kerja, serta analisa
gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem rem hidrolik. Lengkapi dengan gambar. Ini adalah gambar contoh cara kerjanya rem hidrolik. Baiklah, di sini saya masuk pada cara kerja rem hidrolik pada mobil dan motor. Sistem kerja rem hidrolik dimulai ketika menggunakan atau menginjak pedal rem. Tuas pedal rem yang terhubung langsung dengan piston di dalam master silinder sehingga pada rem tuas rem akan mendorong piston pada master silinder. Karena piston yang terdorong menyebabkan dorongan di depan piston mengecil. Selain itu, dorongan itu juga menyebabkan saluran reservoir tertutup. Karena fluida rem tidak memiliki sifat kompresi, maka fluida di depan piston akan terdorong keluar menuju saluran utama melalui brake lines. Kemudian tekanan tersebut akan diteruskan ke semua aktuator pengiriman dengan besar yang sama. Keuntungan dan kekurangan dari rem hidrolik. Yang pertama, keuntungan ialah tidak mengalami pemuaian atau tidak memakai kabel kawet, melainkan menggunakan minyak rem atau fluida. Daya pengiriman dapat diteruskan lebih maksimal sehingga lebih pakai bunyi saat melakukan pengiriman akan diminimalkan karena minim komponen yang tidak bergeser. Kekurangan rem hidrolik yaitu komponen yang digunakan lebih kompleks sehingga lebih sulit atau konstruksinya lebih rumit. Saat terjadi kebocoran fluida, minyak rem berpotensi merusak permukaan komponen mobil karena bersifat asam. Jika tidak dirawat, master silinder atau silinder roda dapat macet. Baiklah, di sini adalah komponen-komponen utama beserta gambarnya dari rem hidrolik. Yang pertama backing plate, merupakan alat yang menjadi dudukan komponen rem tromol seperti brake shoe, wheel cylinder, dan pegas-pegas. Backing plate ini dibaut pada axle housing atau axle carrier pada bagian belakang roda mobil. Yang kedua adalah silinder roda atau wheel cylinder yang terdapat pada backing plate, berfungsi untuk menjelaskan tekanan atau hidrolis dari master silinder ke komponen rem tromol seperti kampas rem. Yang ketiga adalah kampas rem atau sepatu rem, berfungsi menerima tekanan dari piston silinder atau wheel cylinder dan menggeserkan kampas rem ke tromol agar diperoleh daya pengiriman. Yang keempat adalah tromol, bagian yang berputar bersama roda akan bergeserkan dengan kapas saat terjadi pengiriman. Pegas pengembali, return spring, berfungsi untuk mengembalikan posisi ke posisi semula, kampas ke posisi semula. Brake shoe holder, menahan sepatu rem agar menempel pada backing plate. Brake shoe holder terdiri dari pin, wheel spring, dan trainer spring lingkaran kecil. Yang ketujuh adalah adjuster screw ensemble, berfungsi untuk menyetel tinggi sepatu rem dan mengatur jarak sepatu rem tromol. Yang ketujuh adalah kabel rem. Fungsi utama kabel rem adalah menghubungkan gerakan tos rem parkir dengan parking brake lever yang ada pada rem. Analisa gangguan dan cara memperbaikinya pada sistem pengiriman. Rem berangin saat diinjak sehingga pengiriman tidak maksimal. Rem berangin disebabkan adanya cilat udara pada selang rem. Cara perbaikannya ialah periksalah kuantitas minyak rem dan lakukan penguluran angin dengan kunci nopel. Rem tidak pekam disebabkan oleh kampas rem yang sudah aus, gantilah kampas rem dengan yang baru.
Rem bocor. Periksalah seal atau karet pada piston rem karena di situ sering terjadi kebocoran. Baiklah, soal selanjutnya yaitu jelaskan cara kerja sistem penyetelan rem otomatis tipe 1, 2, dan 3. Cara kerja penyetelan otomatis pada celah rem cakram menggunakan prosedur pembalik seal yang terdapat pada silinder roda. Bila pad menjadi awas, maka celah antara rotor dan pad bertambah dan memerlukan langkah yang lebih besar. Oleh alasannya itu, diharapkan suatu prosedur penyetelan celah otomatis yakni piston seal tipe adjusting mechanism. Celah yang selanjutnya yaitu keosan pad tidak ada. Bila rem dioperasikan, maka piston seal membentuk lenter menyerupai pada gambar. Bila pedal rem dilepas, piston seal akan membentuk ke arah semula dan menarik piston kembali. Biasanya deformasi amount deformation seal yakni sebesar celah-celahnya. Soal yang keenam yaitu tuliskan cara kerja dan nama komponen analisis gangguan beserta langkah-langkah memperbaikinya pada rem ABS dan lengkapi dengan gambar. Rem ABS atau anti-lock braking system adalah suatu fungsi yang pada kendaraan yang setiap dilengkapi dengan fitur ini dijadikan pertimbangan ketika hendak memilih kendaraan. Sistem pengereman pada umumnya memiliki ABS, pengereman mendadak, pengereman struktur seringkali terjadi. Dalam perkembangan waktu, banyak mekanisme merasa ABS lebih stabil untuk dua kasus pengereman, sehingga terjadi keseimbangan dan bahaya biasa diminimalisir pada ban mobil. Untuk sistem kerja ABS sendiri sebenarnya cukup sederhana. Teknologi atau fungsi dari sistem ABS ini akan mulai bekerja ketika pengemudi menarik tuasan secara mendadak melakukan pengereman mendadak. Sensor yang mendeteksi ABS sistem ABS ini nantinya akan mendeteksi secara otomatis kondisi roda yang terkunci. Kemudian setelah sistem mendeteksi kondisi tersebut, piston akan terhubung akan melepaskan tekanan ke titik normal secara otomatis. Dengan begitu, kondisi tekanan akan kembali pada tekanan normal. Kondisi tekanan piston akan diteruskan kembali saat piston roda berputar normal kembali. Seluruh proses pengereman dari sistem ABS tidak memakan waktu yang lama, hanya sekitar 15 detik. Dengan begitu, kondisi mobil setelah melakukan pengereman akan lebih mudah dan cepat dikendalikan kembali. Komponen rem ABS. Yang pertama adalah sensor kecepatan. Sensor kecepatan ini terdapat pada mobil dan terhubung langsung pada bagian piston rem. Dengan begitu, piston rem dapat mengukur biasanya tekanan yang dibutuhkan nantinya. Kontrol ABS yang adalah komponen yang kedua, merupakan sebuah otak yang menunjang keseluruhan dari sistem ABS itu sendiri. Kontrol ABS memiliki fungsi utama mengendalikan komponen yang terdapat pada sistem ABS, mulai dari mengendalikan output untuk pengereman hingga membaca sinyal yang menghasilkan sensor kecepatan. Yang ketiga ialah kartu pengereman. Terdapat jalur pada minyak rem. Kartu ini dikendalikan dan digunakan juga oleh kontrol ABS. Perbedaan sistem ABS dengan sistem pengereman lainnya ialah dengan adanya 3 kartu rem. Yang keempat adalah pompa rem. Salah satu komponen yang terdapat pada bagian ini ialah pompa rem. Pompa rem ini memiliki fungsi untuk mengembalikan tekanan pada jalur pengereman dan diantarkan ke kartu pengereman. Selain itu, pompa rem juga berguna menjaga tekanan rem agar kembali normal setelah pedal rem diinjak. Penggunaan rem ABS. Kondisi rem mobil jauh lebih stabil saat terjadi pengereman mendadak. Proses pengereman lebih cepat jika dibandingkan dengan rem konvensional. Sistem rem ABS cocok digunakan untuk menjalankan dengan medan yang lebih licin, susah, basah, atau berpasir. Kinerja kelemahan ABS yaitu kinerja ABS kurang maksimal jika sensor pada ABS terkena air basah. Adanya risiko tabrakan jika terjadi pengereman jarak dekat. Sistem ABS tidak cocok digunakan untuk perjalanan dengan medan yang tidak rata. Ini adalah gambar dari komponen ABS.
Cara merawat sistem ABS yaitu dengan cara membersihkan sensor, mengganti minyak rem, atau rutin mengganti minyak rem agar kuantitas minyak rem terjaga, sehingga tidak terjadi low atau pengurangan kuantitas minyak rem. Jika terjadi kekurangan pada kuantitas minyak rem atau jumlah minyak rem yang terdapat pada tank penyimpanan minyak rem, maka akan menyebabkan keblong atau tidak terjadi pengereman sama sekali karena tidak ada minyak fluid yang menekan piston sehingga tidak terjadi pengereman. Hindari menginjak pedal rem terlalu sering. Ban botak. Ban botak juga sangat berpengaruh karena ban yang botak akan mengakibatkan gaya gesek yang terjadi pada aspal akan semakin kecil. Dengan kecilnya gaya gesek, maka pengereman akan sulit atau tidak mudah terjadi. Kerusakan pada rem ABS dan cara memperbaikinya. Kurang peka, melakukan pengecekan pada kampas rem, lihat kondisi fisik dan lakukan pergantian apabila sudah layak. Tidak layak. Rem berangin, tambah atau ganti minyak rem dengan minyak rem yang baru atau kuantitas yang lebih banyak. Tanda sensor rem ABS hidup. Periksalah komponen seluruh ABS dan periksalah sensor ABS bila ada kerusakan. Biasanya ini terjadi pada komponen yang berupa sensor, seperti komponen-komponen elektronik rem ABS. Soal yang ketujuh ialah tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis tipe, dan cara kerja pada rem tromol, beserta langkahnya. Komponen-komponen tromol yang pertama ialah backing plate, adalah salah satu komponen yang berbentuk piringan berbahan dasar logam yang cukup tipis. Yang kedua adalah silinder roda atau biasa disebut dengan wheel cylinder untuk meneruskan tekanan hidrolis yang saat pedal rem ditekan, dan wheel cylinder akan meneruskan tekanan hidrolis tersebut ke kampas rem sehingga kampas rem akan mendorong akan mengapit tromol. Yang ketiga ialah kampas untuk mengapit tromol. Return spring. Yang keempat ialah return spring, berfungsi mengambilkan posisi sepatu rem atau kampas rem ke posisi awal sebelum adanya tekanan dari tuas atau pedal rem. Yang kelima ialah brake shoe. Brake shoe holder memiliki sifat yang dinamis atau mudah digerakkan. Dengan cara itu, maka mekanisme holder yang bisa dipakai menunjang rem tromol dengan baik. Ini adalah gambar dari brake shoe pada rem tromol. Brake shoe adjuster. Yang terletak pada bagian bawah rem tromol dari bentuk komponen ini menyerupai screw yang berada di adjuster brake shoe. Adjuster menjadi komponen yang terbilang penting dalam rem tromol, berfungsi untuk menyetel celah yang muncul di antara kapas rem tromol dengan permukaan tromol pada saat gerakan dari pedal rem, baik itu gerakan menekan atau penarikan bagian tuas rem. Yang ketiga adalah parking brake lever. Yang kedelapan adalah drum atau rem drum atau rem tromol. Yang ke-9 adalah parking brake cable, berfungsi untuk menghubungkan gerakan tuas rem parkir dengan brake lever yang khususnya berada di bagian rem tromol. Cara kerja rem tromol mobil. Untuk mendeteksi rem tromol pada mobil, tentu Anda harus memahami cara kerja dari rem tromol. Dengan memahami cara kerjanya, maka Anda bisa melakukan perawatan atau perbaikan dengan tepat waktu. Rem tromol memang akan bekerja saat adanya gerakan yang diubah menjadi energi putar atau energi gerak. Dengan adanya gerakan, maka secara otomatis roda akan berhenti. Tipe-tipe rem tromol. Berdasarkan piston, tipe rem tromol dikatakan menjadi dua, atau adapun dua tipe yang masuk adalah single piston dan tromol. Jadi tipe ini
Adapun dua tipe yang dimaksud adalah rem tremol single piston dan rem tremol dual piston. Jadi tim ini dikelompokkan berdasarkan jumlah piston yang digunakan. Jadi tipe single piston yang menggunakan satu piston dan tipe dual piston menggunakan dua piston. Berdasarkan cara sepatu rem ditekan rem tremol. Tipe rem tremol berdasarkan cara sepatu rem ditekan ada 6 macam. Kanannya adalah single leading shoes, leading and trailing shoes, two leading shoes, uniservo, dual servo, dan dual fixed cylinder. Ya. Tipe yang ketiga ialah single leading tip shoes. Tipe tremol ini memiliki dua bantalan rem, namun hanya satu yang bergerak sebagai leading shoes. Brake hanya memiliki fungsi untuk mendukung papan utama. Sistem ini sederhana dan punya daya pengereman yang kecil. Yang keempat adalah leading dan trailing shoes. Tipe ini adalah ada dua buah sepatu rem yang berfungsi sebagai trailing dan leading. Trailing shoes mempunyai sebagai alat pendukung pengereman, sedangkan leading shoes ialah sepatu rem yang punya peran di dalam menghasilkan putaran tromol lebih kuat. Dan yang selanjutnya two leading shoes. Tipe leading and trailing shoes ada pergerakan pada sepatu rem. Pada tipe ini, leading dan trailing shoes bergerak searah atau refleksi, sedangkan two leading shoes kampas rem bergerak berlawanan arah. Uniservo. Pada cara kerja hampir mirip sama leading and trailing shoes dengan perbedaan pada kelembapan komponen satu silinder roda yang punya satu piston. Walaupun begitu, satu piston bisa menggerakkan dua sepatu rem bersamaan. Ini bisa terjadi karena penyetalan di bagian bawah dalam keadaan mengambang atau enggak dibawa ke backing plate. Penyetalan ini bergerak ke kiri dan kanan. Tipe selanjutnya itu dual servo. Tipe ini yang bersama dengan tipe uniservo yang punya plating adjuster. Bedanya tipe ini mempunyai silinder roda tunggal dengan dua piston. Bila sekilas tipe ini akan nampak seperti leading and trailing shoes. Kenyataannya enggak. Kelebihan dari tipe ini adalah tidak adanya bantalan yang menggantung atau alami keusan tidak merata pada kapas rem. Alasannya karena tekanan yang diberikan kedua sepatu rem permukaan merata ke permukaan kanvas penyebabnya karena posisi adjuster dan fungsi tumpuan bisa bergerak bebas. Dual fixed cylinder. Tipe ini yang bersama dengan exhaust landing hose. Tipe ini gerakan sepatu rem digerakkan menyeluruh. Artinya ketika menginjak pedal rem, semua permukaan kampas rem akan menempel secara sempurna pada permukaan tromol. Ini terjadi karena ada dua roda silinder dengan dua piston, sehingga saat tekanan yang ke empat piston akan mendekat ke empat ujung sepatu bersamaan ini akan membuat daya pegangan jauh lebih kuat. Analisa kerusakan dan cara perbaikan pada rem tromol. Piston tidak menekan kampas rem yang kuat. Periksa bukan rem apabila kurang dan tambah apabila tidak perlu diganti. Dan tidak pakai gantilah kampas rem apabila aus atau sudah tipis. Baiklah, itu saja dari saya penjelasan tentang jawaban UTS saya. Apabila ada kata yang salah atau penyampaian masih tidak tepat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.